Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, kita kali ini ketemu lagi, tapi dengan pembahasan yang beda nih, ya Gus ya. Iya, betul. Kalau kemarin kita mengkaji kitab Fathul Izar. Ya, karena Fathul Izar sudah tamat, kita ganti kitab nih, gitu kan. Kali ini pilihan kitab kita jatuh ke kitab Fathul Qorib. Nah, ini saya kembali ditemani oleh Ustadz Gunawan. Ya, udah nggak asing lagi kemarin. Yang sebelumnya kita ngomongin Fathul Izar juga sama Ustadz Gunawan. Dan sekarang juga kita bakal membedah Fathul Qorib ya dengan Ustadz Gunawan. Gimana Gus kabarnya? Alhamdulillah baik Bang Sehat Cep. Gus ya. Ya. Kita lumayan lama nggak ketemu ya. Iya, Beberapa minggu lah gitu kira-kira ya. iya betul. Cukup lama juga emang kita ketemu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita sama-sama membawa kerinduan Bang Cecep. Betul. Kerinduan. Soalnya saya teringat satu Lagu. bukan. Satu pepatah Arab. Oh, Laisal firaq lil firaq walakinal firaq lisau. Jadi perpisahan kita itu memang tujuannya adalah untuk saling menumbuhkan rasa rindu. Betul. Gitu. Jadi setiap ketemu akhirnya berkesan kalau membawa rasa rindu. Ini pengaruh Fathul Izar ini. Pertanyaannya, penonton kita rindu apa Nah, kagak? iya. Gitu kan. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. ini masuk ke wilayah para netizen kita juga. Iya, Gitu. mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya gitu ya. Kita Betul. selalu berharap gitu ya, ada manfaatnya, terus juga bisa dipahami sebagai sebuah upaya kita untuk Betul. melestarikan keilmuan hasanah keilmuan Islam gitu. Kira-kira gitu ya, Gus ya. Betul. Nah, coba mungkin bisa dikasih prolog Gus. Iya. Apa yang mau bakal kita bahas nih Baik. di episode perdana berarti ini Perdana. episode perdana Iya. Fathul Qorib. Betul. Baik Bang Cecep ya juga saudara-saudaraku semua yang ada dimanapun berada, bahwa pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas satu buah kitab yang bernama Fathul Qorib Al-Mujib. Nah, tentunya mengapa setiap kali podcast kita harus membawa satu referensi. Setidaknya yang pertama agar obrolan kita terarah Bang Cecep. Ya, betul. Terarah. Terus memiliki satu referensi yang memang insya Allah referensi yang akan kita bawa itu sesuai dengan kitab-kitab yang sudah masyhur. Ya. Itu yang tidak lagi banyak dipertanyakan tentang kondisi kita itu sendiri. Dan sekarang Fathul Qorib ini tentunya membahas tentang aneka macam hukum fikih di dalamnya. Gitu ya. Jadi ini ada dua ya Bang Cecep. Dalam satu kitab itu ada sarahnya, ada matan. Ya. Nah, ada sarah, ada matan. Sarah itu berarti yang menyurahkan daripada matan yang ada di sini. Mungkin dari sarahnya itu pengarangnya di sini itu Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Sarah takrib di sini ya, yang dinamakan Fathul Qorib. Nah, juga di sini matannya yaitu dari Abu Suja. Mudah-mudahan apa yang terkandung di dalam kitab ini dapat kita bahas bersama dan memberikan banyak manfaat, khususnya buat kita dan umumnya mungkin buat yang lainnya. Adapun nanti ada hal-hal yang keliru ataupun salah ya mohon dimaklum saja. Karena kita memang manusia tidak lepas daripada salah dan lupa. Salah dalam penyampaian, lupa dalam menyampaikan barangkali. Atau mungkin juga ada perdebatan karena kalau bicara fikih itu kan kita kiblatnya bisa kemana-mana. Betul. Kiblatnya bisa ke Hambali, bisa ke Hanafi. Betul, karena memang corong daripada ilmu fikih yang di bawah naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan memang ada 4 mazhab yang dibolehkan. Jadi perbedaan yang dibolehkan. Nah itu pasti kalau sudah ada perbedaan maka sudah pasti kita akan memenuhi perbedaan. Tetapi dari perbedaan yang 4 ini insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap berada pada wilayah boleh. Ya. Gitu. Mungkin ini sudut pandang kali ya. Sudut pandang. Fikih dari Fathul Qorib ini. Dia lebih ke Imam Syafi'i ya, Gus? Betul. Kalau dari corak kitab di sini
beliau dari para pengarangnya juga, beliau ini adalah salah satu penganut mazhab Imam Syafi'i. Ya. Maka warna fikihnya pun akan lebih berwarna kepada fikihnya Imam Syafi'i. Dan juga dikomentari oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i juga. Ya. Seperti di sini ada Syekh Imam Nawawi Al-Bantani di sarahnya ini yang berkomentar mengenai tentang hukum-hukum yang dituangkan di dalam kitab ini. Oh. Gitu. Ini bakal menarik ya, gitu kan. Tapi kalau mungkin ada yang berpegangan kepada mazhab yang lain, bukan berarti kita saling menyalahkan ya, iya, betul, ini betul. Perspektif hukum fikih dari ini hukum fikih dari perspektifnya Imam Syafi'i, kira-kira begitu ya. Betul. Lebih banyak ke Imam Syafi'i ya, Gus. Betul. Oke. Kayaknya kita langsung ke Muqaddimah nih, Gus, biasanya. Siap kita mulai ya, kita tabaruk ya, kita mengambil berkah dari apa yang sudah ditulis oleh musannif di sini mengenai tentang beberapa hukum yang beliau tuangkan. Kita mulai saja ya Bapak Ali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dari kitab Fathul Qorib ini tentunya diawali dengan pembacaan basmalah, hamdalah, dan sholawat. Yang mana kalimat muqaddimah yang ada di sini kita bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabi wa alihi thahirina wa sahabati ajmain amma ba'du. Mudah-mudahan muqaddimah ini menjadikan salah satu bentuk rasa syukur ya yang diucapkan oleh musannif dalam mengarang kitab ini atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya beliau sudah bisa membuat sebuah karya. Itu kan yang dimana karya-karya ini tentunya mudah-mudahan manfaat kepada beliau khususnya dan umumnya kepada kita semua yang membaca dan mengamalkannya. Betul gitu. Nah di sini tadi seperti yang sudah dibahas bahwa kitab ini bentuk daripada mukhtasaran fil fikhi ala mazhabil Imam Syafi'i rahimallahu taala alaihi wa ridwan. Betul, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa ringkasan-ringkasan yang ada di dalam kitab fikih ini. Jadi ini merupakan bukan bagian daripada kitab fikih yang sempurna, tetapi hanya sebagai bentuk daripada ringkasan dari pemikiran-pemikiran fikih Imam Syafi'i. Ya. Sebagian dituangkan ke dalam kitab ini, Bang Cecep. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan kepada bab yang lain, ini ada satu ada satu tulisan yang mana tulisan ini memiliki blok yang tebal di kitab ini. Sebelum memulai ada satu hadis Rasulullah, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka dia akan diberikan pemahaman agama. Berarti kita hanya berharap apa yang kita kaji pada kali ini, yang kita obrolkan pada kali ini, mudah-mudahan Allah meridhoi. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi, sehingga dengan modal ridho itulah maka Allah akan memberikan kemudahan untuk memahami apa yang ada di dalam kandungan kitab ini. Jadi gitu. Jadi ilmu itu hanya bisa didapat dengan ridhonya Allah. Makanya tidak tua, tidak muda. Kenapa menuntut ilmu itu dalam arti wajib hukumnya sejak kita lahir ke alam dunia sampai kita meninggal, itu hukumnya wajib, gitu kan? Karena apa tadi? Ilmu itu menandakan tidak memiliki batasan usia. Walaupun sudah tua, kita mencari ilmu, kalau Allah sudah ridho, insya Allah tetap ilmu itu akan datang, kan gitu. Nah, yufaqihu fiddin. Kebetulan kitab ini adalah salah satu kitab yang membahas tentang ilmu fikih. Makanya di sini disinggung ada hadis yang mengutip bahasanya itu yufaqihu fiddin. Apa sih itu fikih? Ini pembahasan berarti ya. Macamnya udah pernah tahu apa itu fikih apa gitu definisinya? Belum. Belum ya. Jadi sebelum kita belajar fikih kan sekarang orang ini banyak. Yuk kita belajar fikih. Tapi nggak tahu fikih itu apa. Iya, fikih itu apa? Yuk kita belajar tauhid. Yuk kita belajar tasawuf. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh pembicaraan, kita harus tahu dulu definisi fikih itu apa. Betul, Gus. Nah, itu ya. Jadi definisi fikih itu al-fahmu. Jadi pemahaman.
Jadi mencoba kita memahami apa yang kita lakukan sehari-hari, baik dalam hal ubudiyah, baik dalam hal muamalah, baik dalam hal jinayah, gitu kan, baik dalam hal siasa ataupun dalam hal yaitu tadi munakahat. Berarti ada berapa bagian tadi itu yang dibahas? Fikih itu, ya fikih itu di dalamnya berarti terdiri dari ibadah, berarti meliputi toharo, sholat, puasa, haji, nah itu ada namanya ubudiyah atau yang disebut dengan ibadah. Ibadah, terus yang kedua muamalah. Di situ muamalah peran fikih berperan. Terus yang ketiga munakahat. Terus yang keempat jinayah dan yang kelima siasat. Semua itu adalah dikemas melalui disiplin ilmu fikih. Itu. Kenapa fikih berperan terhadap beberapa aspek tadi? Karena ketika kita melakukan semua itu kan harus dilakukan dengan tata cara, gitu, dengan kaifiat semuanya. Nikah ada kaifiatnya, sholat ada kaifiatnya, haji ada kaifiatnya. Nah, kaifiat itulah yang disebut di dalamnya ilmu fikih yang mengajarkan kaifiat itu. Untuk apa? Al-fahmu. Berhubungan intim juga ada kaifiatnya. Ada kaifiatnya. Nah, kita bahas itu banyak banget Fathul Lisan ya, Gus. Iya, balik lagi. Jadi memori Fathul Lisan ternyata masih nempel ya di kita. Nah iya itu kan nanti masih ada terbayang-bayang terus. Terbayang-bayang terus. Itu namanya manfaat berarti ilmu kalau begitu. Nempel namanya. Kan ada istilah kalau belajar harus nempel. Bener nempel berarti Bang Cecep. Nah mungkin sedikit dikasih pemahaman nih kalau muamalah itu apa, terus jinayah itu apa? Oh iya. Nah itu berarti kalau bicara muamalah berarti bicara yang ada hubungannya di dalamnya dengan jual beli gitu kan. Ada hubungannya dengan pembagian waris, ilmu faraid dan lain-lain. Nah itu muamalah. Terus misalkan jinayah ada hubungannya dengan hukuman yang diantara dengan ada istilah kisos gitu kan. Terus ada istilah misalkan rajam gitu kan dan lain sebagainya di situ. Itu yang kaitannya dengan hukuman-hukuman. Terus seperti siasah, mempelajari tentang bagaimana politik yang dalam arti diperbolehkan menurut pandangan ilmu fikih kan gitu. Apalagi politik itu sangat rawan dengan hal-hal yang di dalamnya sedikit menghalalkan segala cara. Tipu muslihat kan gitu. Nah itu fikih mengatur. Tapi penting politik ya, karena itu ada di mana-mana ternyata politik ya. Iya politik itu ada di mana-mana. Dalam keseharian hidup kita juga nggak lepas daripada siasah, nggak lepas daripada politik, tata cara, strategi. Nah cuma strategi ini Islam juga menyajikan banyak strategi yang bisa dipakai oleh kita dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari. Gitu maksudnya. Nah, mungkin yang agak tricky mungkin pembahasan soal waris nanti Gus. Ada, nanti kita pasti akan melewatinya. Emang berarti ada bagian ini, ada bagian warisan gitu. Karena ilmu itu kan bisa jadi. Karena di dalam ini juga terangkan bahwa ilmu itu afdholul ilmi ilmul hal. Seutama-utamanya kita mempelajari ilmu adalah ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan kita saat ini. Ya. Betul. Jadi contoh misalkan hari ini kita belajar zakat, gitu kan. Sementara kita orang miskin, kan gitu ya. Jadi apa yang mau dijakatin? Fitrah doang, gitu ya. Kita pengen belajar zakat mal, belajar dan lain sebagainya. Tetapi bukan nggak penting, tetapi ada yang lebih penting dari kehidupan kita sehari-hari seperti sholat. Berarti buat saya nggak usah berkecil hati ya. Sekarang belajar soal waris gitu kan. Jadi boleh. Siapa tahu nanti ada yang dibagi gitu. Nah, iya, siapa tahu kita ada nemu uang kaget. Berarti Gus, kalau masalah waris ini nanti akan beda Gus antara Syafi'i dengan imam-imam ini. Ya, kalau terkait itu kan cenderung ikhtilaf. Karena tadi bahasanya fikih al-fahmu, pemahaman seseorang satu dengan yang lainnya pasti beda, betul ya? Ya. Itu maksudnya. Jadi, namun dari sekian banyak perbedaan para ulama dari mulai ulama salaf sampai kepada ulama khalaf, karena ulama itu ada dua kategori, ada salaf, ada khalaf, gitu kan? Nah, banyak kan orang. Tetapi dari sekian banyak itu, maka dipandang yang selamat, gitu kan? Menurut para alim ulama, yang selamat itu adalah yang tergabung dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Nah, manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam hal fikihnya gitu kan menggunakan
mazhab yang 4 dari sekian banyak mazhab. Mazhab itu kan gak sedikit, bisa ratusan mazhab. Ya, yang kita Bener kenal nggak? itu kan 4 ya. Iya, makanya dari sekian banyak mazhab, maka disaring 4 mazhab lah yang diperbolehkan kita untuk merujuk keilmuan tersebut. Ya. Ibarat sanadnya harus sampai ke mazhab yang 4 itu. Dalam hal akidah misalkan, ya seperti akidah Asy'ariyah. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah salah satu sentral akidah yang dipelajari oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Fikihnya 4 imam, terus akhlaknya seperti apa namanya, Syekh Imam Al-Ghazali. Nah, itu kan ada 3 dalam Islam itu kan kita mempelajari tentang ada urusan masalah akidah, ada masalah ubudiyah, ada masalah akhlak. Kan begitu ya. Akidahnya akidah Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah itu. Ubudiyahnya adalah Madzhabul Arba'ah, 4 mazhab, dan akhlaknya adalah Syekh Imam Al-Ghazali. Itu aja sanad kita mah ke sana itu. Oke, tadi kan di awal-awal kita ngomong soal pasti ada perbedaan dalam fikih gitu ya. Ini bagaimana nasehatnya Gus? Bagaimana nasehatnya ketika mungkin penonton di luar sana juga punya kiblat mazhab ya, yang berbeda, gitu kan? Untuk dia bisa lebih terbuka menonton siaran ini, gitu maksud saya. Ya, baik. Di dalam mazhab kita bermazhab ada istilah intikal mazhab. Kita boleh untuk berpindah mazhab juga ketika mau melakukan satu amalan, tetapi intikal mazhab itu juga harus memiliki syarat dan ketentuan tersendiri. Tidak sembarang pindah, gitu kan? Bukan berarti sekarang nih saya ini adalah segala bentuk amalia ibadahnya versinya versi Imam Syafi'i. Tetapi apakah dalam situasi tertentu kita harus tetap Syafi'i? Terkadang ada waktu-waktu tertentu di mana kita juga diperbolehkan untuk intikal, pindah mazhab, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang harus diikuti. Contoh misalkan, makanya ada istilah apa? Ada istilah talfik. Talfik itu orang yang memudahkan hukum untuk berpindah mazhab, itu nggak boleh. Contoh, Bang Cecep misalkan wudhu, ya berwudhu. Aturan wudhu dan tata cara wudhu seperti yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Nah, ketika setelah berwudhu, tiba-tiba Bang Cecep itu apa? Disentuh oleh istrinya. Nah, sementara dalam sudut pandang Imam Syafi'i, batal nggak kita disentuh oleh istri kita? Batal kan? Nah, batal. Akhirnya apa? Waduh, gue disentuh istri gue nih. Nah, Imam Hanafi kan boleh-boleh aja, gitu kan? Boleh. Udah, gue mazhab Hanafi aja, gue gak batal. Itu tidak boleh. Itu berarti namanya mengakali. Mengakali. Jadi nyari yang mudahnya aja. Kalau kita mau menggunakan batalnya Imam Hanafi, maka cara berwudunya juga harus mengikuti aturan main wudu Imam Hanafi. Begitu. Agak ribet gitu ya. Ya begitulah, gitu kan. Kalau misalkan kita sama Imam Syafi'i ada istilah mashhur roksi, musab. Roksi itu ini ya. Kalau bahasa Sundanya sirah, saya belajar dari Sunda nih. Kening ya, kening ya. Nah, ciri kening itu adalah yang penting terbasuh min mana biti sa'ri rosi, terbasuh tempat di mana tumbuh rambut. Mau di sini kek, mau di sini kek, ini Imam Syafi'i kan begitu. Tapi kalau Imam Hanafi misalkan harus dibasuh semua. Nah, bedanya kan di situ. Iya. Itu. Nah, itu kalau kita mau nggak batal sampai ya harus begitu cara wudunya, harus dia. Itu maksudnya. Jadi dalam intikal mazhab harus satu kodiyah. Satu kode itu satu rangkaian, gitu, jangan sepotong, gitu maksudnya. Iya, dan memang di Indonesia ini rata-rata Imam Syafi'i ya. Iya, betul, rata-rata Imam Syafi'i. Seperti halnya masalah pernikahan, pernikahan itu disentralistik hukumnya itu oleh mazhab Syafi'i dan diambil alih oleh pemerintah dengan menggunakan departemen keagamaan. Iya, tapi itu belum. Ini kita baru mukadimah. Ya minimal kan begini. Itu maksudnya gini Gus, itu belum sepenuhnya menjawab pertanyaan saya. Betul, makanya tadi fikih itu pahami, memahami. Cara pemahaman orang pasti beda. Oke, nah yang saya mau itu bagaimana ketika orang di luar sana menonton siaran ini terus kemudian mungkin dia bermazhab yang beda dengan Syafi'i, gitu kan? Ya pasti dia sudah lama, gitu kan? Mungkin sudah lama lah, dia sudah lama misalkan dia bermazhab
yang lain selain Syafi'i. Ketika menit siaran ini terus dia merasa mungkin kurang serak gitu kan ya? Iya. Kurang serak kan itu pasti ada tuh. Betul. Terus, nah, apa nasihat Ustadz Gunawan nih supaya kawan-kawan kita di luar yang menonton siaran ini yang mungkin berpikiran seperti itu, yang punya prinsip kuat seperti itu tuh untuk bisa lebih terbuka maksudnya, menerima apa namanya hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan dari imam yang lain. Kalau saya sih begini, karena fikih kita itu, fikih Ahlussunnah wal Jamaah itu yang dianggap perbedaan yang dibolehkan hanya 4 saja. Itu kan Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Nah, ketika rekan-rekan kita ada yang berpegang kepada tata cara Imam Hanafi, kita Syafi'i, ini Maliki, ini Hambali, otomatis ada perbedaan. Nah, dari perbedaan di sini kita kan sudah disampaikan bahwa itu adalah perbedaan yang diperbolehkan. Yang pertama kan itu, patokannya itu. Oke, berarti di situ ya. Titik temunya ada di situ ya. Iya, titik benang merahnya di situ. Itu perbedaan yang diperbolehkan. Ketika sudah dikatakan perbedaan yang diperbolehkan, kenapa kita berdebat? Oke. Udah, gitu aja patokannya. Ente boleh, saya boleh, ya udah berbeda tapi boleh. Kalau berbeda tapi boleh, ngapain sih harus berdebat? Ya. Patokannya itu aja.